Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Assalamualaikum nama saya pendidikan. Ayo. Perkenalkan nama saya Panji Pratama Sardeni dengan Dion Nasional dari Teknologi dan Informasi Angkatan 2024. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, tiga gambar soal laser. Yang pertama, teman-teman bikin dulu di sini. Kita buka aja kontak ground. Terus oke, langsung aja saya ke pertanyaan saya. Nah ini di pos dulu teman-teman. Pos, Kak. Nah, ini kita kasih nama. Namanya logo nama Panji Pratama. Oke, jadi teman-teman saya akan membuat lasernya bakalan jadi seperti ini. Nah, bakalan jadi seperti ini gimana caranya? Oke, langsung aja. Yang pertama itu teman-teman dibuat nama di sini. Jangan masih ini. Teman-teman klik aja mau saya di terus nama teman-teman. Ini nama saya Suhardani. Suhardani. Nah, lalu di sini saya blok. Sorry. Blok. Sorry. Nah, ini teman-teman cari, teman-teman mau pakai apa gitu. Nah, kalau saya pengen pakai ini Pokemon ya. Ini harus di blok dulu teman-teman. Oke, jadi di sini dengan ada terlalu banyak masuk Pokemon Rasolid. Jadi seperti ini terus nah, kalau teman-teman udah ada nih Pokemon, nah itu caranya gimana sih? Nah, teman-teman cari aja di sini Davon. Nah di sini, nah itu di sini bisa nih cari download cari pengen pokoknya yang pengen cari. Nah kalau misalkan udah, nanti teman-teman bakal bisa sih ini. Sorry. Nah ini, teman-teman. Nah nanti di sini nanti teman-teman langsung aja klik install gini coba. Nanti langsung ada kok otomatis di Corel Draw-nya langsung. Oke, so langkah selanjutnya, nah ini sesuaiin videonya aja. Nah, tapi saya pakai ini, dua aja, dua, dua. Terus aja pakai yang seperti ini teman-teman. Ini yang kontur. Jadi saya sudah buat, nah ngasih kayak gini teman-teman. Ini dibuat agak gede aja nggak apa-apa. Dibuat 4 nggak apa-apa. Oke langsung. Nah lalu yang bagi nama kedua teman-teman bisa sama teman-teman bisa sama ini yang kontrol aja. Terus lagi pakai font yang sama ya teman-teman. Oke, font ini sama sorry. Pokemon solid. Nah itu enter aja teman-teman. Nah kalau udah teman-teman jangan lupa ganti warnanya di warna kuning. Terus setelahnya kan tadi ini 72 80 kita 72 aja. Nah di sini kita tarik sesuai sama bidang yang di sini teman-teman. Kita harus sesuaiin. Nah kalau misalnya dirasa kurang gede kita gedein aja teman-teman. Langsung aja.
Jadi nanti si kuning-kuningnya ini dia bakalan bolong teman-teman. Bakalan kita engraf. Namanya engraf tuh seperti memotong tapi memotong. Nanti yang cutting yang eh, misalkan yang ini yang hitam-hitam ini nanti akrilik teman-teman. Nah, nanti kurang lebih hasilnya ini teman-teman. Nah, ibaratnya nanti yang di sini ini di engraf. Nah, yang hitam-hitam, nah ini akriliknya kan akriliknya teman-teman. Ini dia yang hitam, di sini hitam ini teman-teman. Misalnya hitam, hitam gitu. Oke teman-teman, jika sudah selesai desainnya itu langsung cara menginputkan ke mesin lasernya. Terus seperti ini. Pertama kan teman-teman mau nge-cutting dulu ya agar bentuknya ini seperti nama teman-teman ya, karena nama Suhardini. Jadi kita hapus dulu yang ini, yang yang penting, lalu lanjut ke yang hitamnya ini, kita ke engraf, kita lihat. Nah jika sudah, ini jangan lupa teman-teman pindah dulu ke cutting. Nah atur speednya jadi 20, jadi 20. Nah terus kalau teman-teman mau ngecek apakah akrilik yang teman-teman sudah sediakan di mesin laser itu cukup, itu klik preview. Nah lalu mesin akan berjalan sesuai cuttingnya ini, dan pastikan power atau daya yang kekuatan lasernya itu 0 teman-teman. Nah jika sudah langsung starting. Nah karena saya tidak nyambung ke mesin laser jadi nggak ada. Nah jika sudah ke cutting, lalu di Ctrl Z di cancel. Nah yang hitam ini sekarang gantian yang dihapus, di delete, lalu kita blok semua lagi. Nah kita pilih engraving, lalu di sini pilih 20 juga speednya, nggak usah cepet-cepet sama seperti tadi. Lalu klik preview lagi. Nah selanjutnya teman-teman langsung aja starting. Nah nanti hasilnya akan terlihat seperti ini teman-teman. Nah kurang lebih akan seperti ini. Bedanya kan saya menggunakan Suhardini, jadi nanti yang warna kuning ini, nanti dia akan bolong. Nah yang warna kuning nanti dia akan bolong. Lalu yang hitam ini merupakan anti akriliknya, seperti teman-teman. Seperti lihat ya, seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita bikin LCD ya. Gimana sih cara bikin LCD? LCD 12 depannya. Nah, yang pertama, yang pasti ya, diukur. Karena saya sudah ukur gitu, langsung aja. Ini
kita lanjut ke cara cuttingnya. Karena kita sudah membuat drawingnya, kita langsung lanjut aja ke Corel lasernya. Teman-teman bisa ambil di sini ya, nanti saya udah namain LCD 12x6, langsung open ya kayak gini ya. Nah itu caranya kalau mau teman-teman laser, di blok dulu semua ya. Udah, terus ke new graph. Nah terus jangan lupa sininya ke cutting, karena kita mau cutting teman-teman. Terus diatur ininya 20, speednya udah masih untuk cutting. Untuk bahan akrilik 20. Lalu kalau misalkan kita untuk mau melihat apakah akriliknya itu cukup, kita klik preview dulu teman-teman. Tapi ingat, powernya atau daya yang lasernya itu dikurangin dulu teman-teman, biar gak kepotong. So klik ke preview. Karena ini saya tidak terhubung dengan mesinnya, jadi nggak bisa ditunjukin langsung. Kalau misalkan udah, sekiranya teman-teman udah bisa, udah cukup, atau kalau misalkan belum, nozzle-nya ini bisa digerakin teman-teman. Nah nozzle ini bisa digerakin searah dengan kesesuaian akrilik teman-teman. Setelah kiranya sudah cukup, langsung aja starting. Nah karena saya nggak terhubung, maka muncul seperti ini teman-teman. Nah oke. Oke, selanjutnya kita akan mereview ada barang-barang gitu ya yang cutting. Oke, langsung aja. Yang pertama ini ada bentuk bilang ini kan. Nah, ini cara ini nanti dengan sekitar ini itu bolong teman-teman. Nah, teman-teman tentuin dulu nih akriliknya mau seberapa. Misalkan segini langsung nih, satu akrilik langsung, atau teman bisa kalau dapat akrilik itu wah kegedean nih, ini sih lagi segini plus, nah lagi jadi akriliknya kira-kira segini misalkan segini. Jadi nggak utuh gitu, masih bisa potong, masih sisanya gitu. Oke. Makanya ini pakai teknik cutting, nanti di sini di cutting nanti yang sedikit gini jadi bolong. Bentuk contohnya, contoh gambarnya coba kita lihat gitu, ada. Nah, di sini juga. Nah, jadi Bapak seperti nah, ini bakal seperti ini teman-teman. Ini buat dekorasi gitu ya. Nah, kita mesti ini jadinya seperti ini. Berikut teman-teman. Ya, itu kalau misalkan mau di jadi ini nggak ada kotak gitu, itu bisa caranya. Ini kotaknya teman-teman hapus saja. Ini jadi ini ini bentuknya polygon sama bentuknya kayak yang tadi, diagram tadi. Kita cacing gitu di sini. Itu bentuknya yang bolong. Ini bolong teman-teman. Ini bolong. Jadi ini teman-teman nggak tahu sudah mau.
bisa bayangin kalau yang kotak-kotak itu gitu. Tapi sama buat art juga sih, dekorasi buat kamar atau tamu seperti apa. Kalau cutting ini cocoknya poli ini sih, poli poli kayu gitu kan, atau bisa pakai akrilik itu, cuman akrilik itu kurang estetik, yang ada warna coklat-coklat gitu sih saya betul makanya sih. Nah, ini ada box teman-teman, ini box seperti kayak yang LCD tadi, seperti LCD. Nah, ini dibuat di kartun ini kan nanti ini jadi tinggal di seperti ini. Jadi seperti atasnya. Nah, ini nanti bagian bawahnya. Nah, ini yang bagian atasnya yang boxnya. Ini tahu kan teman-teman. Nah, jadi kita pakai teknik engraf ini. Jadi nggak langsung cutting gitu ya. Jadi nanti ini nggak bolong. Jadi cuma kayak istilahnya itu potong, cuman yang ngecil lah teman-teman. Grafting, ngecil. Nah, untuk grafik sendiri itu beda ya sama cutting itu beda. Nah, beda teman-teman. Bedanya itu dari segi parameter, parameternya itu grafik itu lebih cepat, daya ini cuma lambat. Kebalikannya gitu. Kalau cutting kan dayanya yang daya kekuatan laser yang tinggi, lalu kecepatan itu rendah. Nah, kalau di grafik itu kebalikan. Grafik itu dayanya rendah, tapi cuttingnya cepat. Gitu teman-teman. Oke, ini langsung aja untuk desain berikutnya. Nah, ini ada bird teman-teman. Ini tuh sama pakai ini tetap pakai teknik namanya, pakai teknik itu adalah cutting penjelasan, karena ini bakal membentuk burung seperti ini. Nah, atau untuk contohnya gambarnya ini ada di sini. Contoh bird seperti ini, burung perhitungan fisik. Nah, jadi di sini teman-teman nanti di cutting ini teman-teman, mungkin harusnya bisa membayangkan ya 40 kita bisa sebelum teman-teman ini buat biar biar hidup aja teman-teman, nggak makan mingguan gitu kalau di sini bilang gitu. Karena kalau di sini kan terlalu makan jadi tempat kan. Cara itu di blok, karena ini saya nggak pakai korelasinya, saya nggak bisa, jadi biasanya minta ini. Nah, lalu ada siram kelas ini. Ini siram tuh buat pajangan juga, buat pajangan. Jadi nanti di sini dikasih seperti foto gitu. Caranya seperti nama, kita menggunakan nama juga teman-teman, menggunakan nama yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Jadi nanti ini kita blok, terus kita warnain pakai hitam lagi, klik sedikit dulu atau terserah warna merah yang lebih mudah. Nah, di sini kan sebetulnya harus hijau, ada ini kan sini misalnya ini sama tuh, misalnya lebih dua ya, ambil itu kan itu harus dulu ini sih ini lalu itu kemudian prosesnya proses di cutting. Nah, setelah udah cutting yang selesai, teman jangan sampai dulu, jangan apa barangnya itu diundur dulu nih. Nah, lalu dengan ada ini di atas ini tuh jelasin teman-teman, ini di blok terus dijelasin.
Kalau untuk kebutuhan ini gimana Mas? Ini sesuai itu gimana? Ketebalan ketebalan kondisi itu kan sifat kasih itu dari faktor ini faktor bahan poli teman-teman. Oke, selanjutnya langkah-langkah menggunakan laser cutting. Langsung aja kita siapkan dulu gambar atau drawingnya. Pastikan untuk drawingnya. Lalu pastikan untuk tidak di lock ya teman-teman. Pastikan lalu kita blok ya. Blok, lalu klik bagian kanan atas di mirror, klik cutting, lalu kita klik kanan. Nah, untuk ini jangan lupa di mirror ya teman-teman. Mirrornya diaktifin. Nah, terus lalu sambungkan kabel dan USB untuk transfer data ke mesin layar cuttingnya. Nah, itu pastikan ada tanda lampu seperti itu ya teman-teman, itu tandanya terhubung. Lalu putar switch untuk menyalakan mesin lasernya. Lalu klik tombol hijau itu untuk mengaktifkan power kekuatan lasernya. Nah, itu tombol-tombol itu untuk mengatur besar kecilnya dari si kekuatannya itu. Nah, lalu kita masukkan nih bahan akriliknya atau bahan apapun yang ingin kita cutting. Nah, ini kita paskan atau kita sesuaikan dengan seminimal mungkin atau semepet mungkin agar kita mengirit bahan gitu teman-teman. Kan ini ya irit bahan lah. Nah, lalu apakah kita ngecek nih apakah sudah sesuai atau belum. Ya, kita klik preview, nanti dia nozzle yang ada di nya akan bergerak bergerak seperti desain kita. Nah, pastikan ini 0 ya teman-teman powernya, karena kalau misalnya nggak 0 nanti itu malah kepotong ya, jadi pastikan itu 0 dulu. Nah, dirasa misalkan sudah cukup, pastikan cutting speednya itu bernilainya 20 atau berapa gitu teman-teman, atur, karena cutting kan 20 biasanya kecil. Nah, terus itu kita atur, kita naikkan powernya sekitar 30 mungkin teman-teman, atur, sudah biar tuh dinaikkan. Nah, lalu kita langsung aja kita start. Nah, ini adalah prosesnya, kita tunggu aja guys teman-teman. Dia akan buka pelan-pelan. Nah, kalau misalkan sudah berhenti seperti itu teman-teman, kita turunkan ininya agar aman ya, agar kita bisa ambil, kita tarik, lalu kita ambil yang benar yang kita potong itu. Nah, ini tidak panas ya teman-teman, ini cuman kita membersihkan aja bagian yang